Kita mulai lagi ya, kita mulai lagi. Semoga Anda setelah menikmati hidangan, Anda lebih semangat, Anda lebih konsentrasi. Dan ini pemateri ketiga, beliau juga dari LP Ma'arif Kabupaten Malang. LP Ma'arif Kabupaten Malang. Sebelum memperkenalkan pemateri ketiga ini, kami ingin menyampaikan bahwa di LP Ma'arif Kabupaten Malang kita memiliki banyak sekali program-program. Banyak sekali program-program sesuai dengan visi misi LP Ma'arif Kabupaten Malang periode 2022 ini, bahwa peningkatan kualitas keilmuan dan kembali ke fitrah kemanusiaan. Dan diantara program-program dari LP Ma'arif Kabupaten Malang itu diantaranya 1, pendampingan ISO, 2, pendampingan akreditasi, ya. Yang ketiga juga kemarin kita baru deklarasi hari Sabtu 1 pekan yang lalu kita deklarasi stop bullying di Malang City Point bersama Jawa Pos Radar Malang. Kemudian kita juga ada program pengembangan bakat dan minat siswa. Anda tahu bahwa 87,5% kalau saya di perguruan tinggi, 87,5% mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi itu salah mengambil jurusan. Oleh sebab itu ketika mereka kuliah, outcome-nya tidak bagus. Maka kita sudah punya program pendampingan bakat dan minat, dan itu juga di backup oleh tim psikologi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita juga ada secara profesional, ada linknya, kita akan mendampingi. Kita juga ada program Sako Ma'arif. Terakhir sekitar 14 hari yang lalu itu ada diklat Pandega di Masjid Sanan dan di Kebon Pring. Kita ada pendampingan secara terus menerus. Dan juga kita juga ada program ini science. Nah, diantaranya hari ini pemateri yang biasa mendampingi science, bagaimana mengembangkan sekolah yang mengembangkan riset, pematerinya hadir hari ini. Kemarin di Ngajum, murid-murid itu sudah berhasil membuat sabun dari kulit-kulit kopi, membuat makanan, membuat sari tahu, dan beliau ini juga pendampingan bagaimana caranya membuat, kalau saya tidak salah itu apa? Kemarin itu teknik. Dan juga kita ada program kegiatan turba. Di gedung LP Ma'arif hampir sepekan sekali itu ada lembaga yang datang untuk konsultasi mengenai pengembangan mutu. Yang disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif tadi itu masih pengantarnya, karena di dalamnya itu memerlukan pelatihan skill yang lebih detail. Kita juga ada program literasi. Ada program literasi dan riset, ya, jurnalistik. Kita juga ada program pendampingan mengenai website. Anda bisa melihat kegiatan LP Ma'arif di website LP Ma'arif NU Kabupaten Malang. Itu kalau diklik di branding itu kita masuk nomor 2 di bawah PBNU. Dan itu salah satu tugas saya untuk menulis dan menjabarkan kegiatan-kegiatan di LP Ma'arif setiap hari. Hasil dari kegiatan ini itu akan berupa beberapa produk, diantaranya berita, dan juga saya sarankan kepada Anda di lembaga-lembaga Anda, karena nanti ini kita menghadirkan salah satu tokoh yang ketiga ini. Beliau ini memang seorang ilmuwan dan Anda bisa menindaklanjutinya di lembaga Anda. Jangan khawatir, kita tidak berorientasi. Orientasi kita itu hanya kepada pengembangan keilmuan, Dan juga kita di LP Ma'arif itu per hari Minggu kemarin yang masuk mendaftar di UAMNU itu sudah 16.700
765 siswa. Ya. Dan masih banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan. Di akhir Januari kemarin kita LP Ma'arif Kabupaten Malang itu masuk dalam tiga besar LP Ma'arif terbaik se-Jawa Timur. Hasilnya akan diumumkan insya Allah 2 pekan lagi di Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Pesantren Lirboyo. Kita tiga besar itu artinya sudah masuk dalam kualitas. Padahal kinerja kita baru 1 tahun. Kami mohon doa dari panjenengan untuk saling sinergi, dan sekali lagi kami sampaikan apabila ada sesuatu dari lembaga panjenengan yang membutuhkan ya kedatangan dari LP Ma'arif, Anda tinggal mengirimkan surat langsung kepada Ketua LP Ma'arif Kabupaten Malang, Associate Profesor Dr. Abdul Malik Karim Amrullah tadi, ya. Dan ada juga bahkan kita juga ada lembaga yang di bawah yang dulu itu berorientasi kepada Muhammadiyah ikut kita karena kepercayaan itu tadi. Nah, pemateri ketiga ini beliau adalah dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau ini mengenyam pendidikan di dunia kesehatan. Dan beliau ini juga ahli di bidang riset. Mohon doanya, beberapa riset beliau itu juga sudah masuk ke tingkat nasional, dan beliau juga memiliki banyak sekali penemuan-penemuan. Anda bisa membuka di link Facebooknya beliau. Kalau saya tidak salah, Agus Mulyono, nggih. Dan terakhir kami ingin menyampaikan bahwa di LP Ma'arif Kabupaten Malang kami mempersilahkan Bapak dan Ibu guru bila ingin melakukan penelitian. LP Ma'arif Kabupaten Malang itu memiliki jurnal ilmiah riset penelitian. Itu yang kepalanya saudara saya dari Universitas Brawijaya, head editornya saya. Silakan masuk. Silakan mengirimkan riset-risetnya supaya penelitian yang Anda lakukan itu bisa bermanfaat. Nah, mari kita sambut sama-sama, nanti kita diskusi. Mungkin ada praktek nanti ya. Ada praktek atau diskusi. Kita sambut beliau. Beliau adalah Dr. Haji Agus Mulyono M.Kes. Kasih aplaus untuk beliau. Oke. Mohon maaf, beliau tadi dari UIN Malang langsung ke sini. Jadi efektifkan waktu, silakan. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih Mas Izi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Posisinya ndak pas ya, jadi banyak pilar gitu ya. Jadi saya tak di sini aja ya. Khawatir ndak kelihatan yang di belakang. Pakai bahasa Madura? Boleh ki? Ngangkui bahasa Madura ki? Ki. Saya berapa tahun yang lalu itu diminta Gus Is, beliau di mana, di Brongkal ya, nyari khutbah Jumat dari dosen UIN yang bisa Madura. Lah akhirnya beliau minta saya gitu, Mas Agus ini, waduh enggak cocok, dari namanya aja enggak cocok, Ustadz Agus Mulyono enggak cocok, apalagi Gus Agus Mulyono enggak cocok tambah ya. Tapi di UIN ya, saya dipanggil, tidak dipanggil Pak Agus, tapi saya dipanggil Gus Mul, karena singkatan Agus Mulyono, sehingga saya betul-betul asli Gus.
Kalau tadi Gus Torik Ziyad, nah tadi sempat berkunjung ke sana, sowan. Gusnya ndak asli ya? Kan ndak ada di depannya, ndak ada. Nah, kalau saya kan asli, Gus Mul, asli. Oke, saya langsung saja. Jadi di beberapa tempat saya ngisi pelatihan kurikulum merdeka. Tapi ketika tak tanya peserta itu sudah pernah pelatihan, sering Pak, sering. Tapi saya tanya, apa kata kunci dari kurikulum merdeka? Tidak ada yang bisa jawab. Nah, oleh karenanya hari ini nanti kalau ditanya pasti bisa jawab. Ya, pasti bisa jawab. Saya cek. Pernah ikut pelatihan paling aman? Enggak pernah Pak. Paling aman itu. Pernah ikut pelatihan Bu? Pernah ya? Pernah. Nopo kurikulum merdeka? Yang saya ingat untuk kurikulum merdeka, dari kata merdeka itu berarti bukan merdeka semuanya. Yang dikatakan merdeka di sini masih kita berpatokan pada kurikulumnya kayak kemarin, tapi ada sedikit kebebasan. Dikatakan merdeka di sini madrasah itu diberikan kebebasan. Yang pertama, kalau di kurikulum K13 itu ada sudah paketan kayak SKS-nya. Jadi satu semester harus sekian jam pelajaran, kemudian ini harus selesai di semester 1, ini harus selesai di semester 2. Tapi di kurikulum merdeka sekolah itu diberikan kebebasan untuk mengolah jam sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisa saja dalam satu bidang studi itu bisa diselesaikan, tidak harus 1 tahun dalam bidang studi Bapak Ibu guru diberikan kebebasan karena di kurikulum merdeka itu ada yang namanya kita harus punya proyek, kita harus bisa menghasilkan sebuah produk. Materi pembelajarannya tidak harus paketan 1 semester selesai, kemudian semester berikutnya selesai. Bisa saja dalam satu bidang studi itu diselesaikan dalam 1 semester saja. Untuk semester berikutnya kita bisa menggunakan sistem proyek. Jadi ada proyek, ada produk yang nanti dihasilkan dalam sebuah bidang studi tertentu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di kurikulum merdeka selain kebebasan untuk jam mengajar dari Bapak Ibu guru, sekolah juga diberikan ketentuan untuk produk apa, utamanya apa, prioritas apa yang dicanangkan oleh sekolah yang harus dibahas bersama. Jadi unggulan apa yang akan diberikan oleh madrasah itu untuk jangka waktu tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk penilaian di kurikulum merdeka tidak harus, ya memang harus seperti rapot yang kemarin, tetapi penilaiannya lebih berkembang, tidak hanya berupa nilai pengetahuan saja, tetapi di situ harus ada muatan nilai prakteknya siswa seperti apa, penilaian kegiatannya seperti apa, dan yang terpenting di kurikulum merdeka untuk mencapai hasil yang dinilai adalah proses untuk menghasilkan sesuatu itu. Itu saja yang mungkin yang saya tangkap dari yang pernah saya ikuti. Terima kasih. Oke, panjang ya, panjang.
bisa diringkas. Bisa diringkas. Kalau hanya 10 kalimat gitu. Kurikulum Merdeka adalah itu. Merdeka belajar, merdeka mengajar. Oke. Oke. Nanti biar sama ya, biar sama. Jadi kalau ditanya, apa sih kurikulum Merdeka? Ya, jadi biar apa? Biar kompak ya, biar kompak. Jadi ringkasannya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang ingin mencetak siswa, mencetak pelajar profil pelajar Pancasila. Itu aja. Ya, itu toh. Nah, apa profil pelajar Pancasila? Nah, itu ada 6 itu. Nah, itu kan bisa dihafal itu. Jadi beriman, bertakwa, 1, berkehidupan kebinekaan global, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Ya, jadi urutannya apa kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ya, sebuah kurikulum yang ingin mencetak ya, masyarakat Indonesia atau siswa-siswi ya, menjadi profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila ada 6. Oke. Jadi biar bertakwa, biar berkebinekaan global, biar mandiri, gotong royong, kreatif, kritis. Apa ciri yang paling membedakan dengan sebelumnya? Ada proyek. Ya, maka hari ini kita akan bikin modul proyek. Ya, kita akan praktek ini. Ya, biar langsung ada apa? Ada hasilnya. Ya. Oke, itu ya. Jadi cukup itu. Cukup itu. Kurikulum diganti-ganti, guru ini ya pancet, ngajari ya pancet. Mau dibuat kayak apa, ngajari pancet. Jadi kembali lagi tergantung guru ini. Saya mau cerita, saya punya guru yang menurut saya bagus gitu ya. Guru anak saya. Anak saya sekarang sudah semester 8. Dulu ngajar di SD. Waktu SD sudah berapa tahun yang lalu, masih kurikulum apa itu, KTSP lah masih. Apa yang dia lakukan? Ya. Bu guru itu bawa lombok, bawa gelas aqua bekas, kemudian goreng tahu. Dari rumah bawa tahu. Akhir pelajaran apa yang beliau lakukan? Yuk kita makan tahu sama-sama. Ini lomboknya satu-satu. Ya. Sama dikasih gelas minum ya, gelas minum. Ya, gelas aqua. Sudah selesai. Habis lomboknya, enggak Bu, pedes. Sisa separuh. Oke, dah diminum. Belum pulang. Jadi siswa itu diajak untuk nanam lombok. Ini enggak masuk dalam kurikulumnya. Tapi gurunya luar biasa. Ngajak nanam, kemudian bibit itu kan ditanam. Nah, karena wali kelas dia, jadi setiap pagi dia minta untuk nyiram sedikit. Kalau sudah kering suruh siram, sehingga kemudian tahu prosesnya sampai kemudian berbuah. Nah, berbuah goreng tahu lagi, bawa lagi ke sekolah, makan sama-sama, ikhlas beramal. Ya. Sama dengan guru madrasah LP Ma'arif kan begitu gitu ya, begitu. Jadi ndak hitung-hitungan, duwe sopo enggak. Akhirnya apa? Dia ngajarkan bahwa lombok lek nandur dewe ya ora tuku. Tidak harus semuanya pakai uang. Mau lombok larang kek, mau apa larang kek, yang jelas bisa mandiri. Kemudian ngajak, itu yang merah berapa, yang hijau ada berapa, ini tematik gitu ya, dan seterusnya. Itu tidak ada di kurikulum, tapi dia lakukan. Suatu kali lagi ngajarkan
apa itu? Tentang ini strukturnya kepala desa. Diajak ke kantor desa. Yang menurut saya belum ada guru yang kemudian begitu gitu loh. Cek seriusnya gitu loh. Diajak ya ngobrol sama Pak Kasun. Makanya anak saya kalau ditanya, "Loh dari mana tadi?" Itu dari desa Sekarpuro, dari balai desa. Terus ya ngobrol mbek kepala desa sama Pak Kasun, sama Pak yang ada di situ, sama perangkat. Nah, kalau guru yang lain kan bingung dengan ayo buka LKS. Ayo kerjakan sama-sama. Nomor 1 yang disebut berakhlakul karimah adalah A, B, C, D, B. Lah, pendidikan kita kan begitu gitu loh. Jadi kita khawatir anak-anak tidak bisa jawab soal daripada kemudian membentuk karakter. Nanti khawatir kurikulum merdeka dibuat sedemikian rupa tetap balik gitu. Jadi maksud kita ini bagaimana mindset itu dirubah. Ya. Bagaimana memerdekakan siswa. Nah, caranya gurunya harus kreatif. Gurunya kreatif. Saya itu menjadi kreatif ketika saya ada di kampung justru. Makanya saya suka di pagelaran itu. Lihat banyak sawah, banyak potensi gitu, daripada di kota. Jadi aslinya nanti yang akan lebih mandiri itu siswa-siswa di kampung. Karena cocok dengan kurikulum merdeka. Ya. Tadi Mas Isi bilang saya punya banyak penelitian ya. Nanti jenengan kalau pengen bikin apa modul proyek, monggo. Tinggal WA, nanti saya kasih bahannya semua, nanti susun sendiri. Wah, nyusunnya itu gimana Pak? Atau saya susunkan sudah. Ada yang sudah jadi, saya kirim. Gratis, sama-sama LP Ma'arif Bu ya. Ya. Yang kemarin di Ngajum itu, Pak sini potensinya, ini saya kasih contoh aja sekolah-sekolah bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Karena kan kadang masih kayak apa sih implementasinya gitu ya. Di sini pakai kurikulum merdeka? Belum ya. Kan ada pilihan mau tetap pakai kurikulum K13 atau mau separuh-separuh. Nah, itu kan masih ada pilihan. Ya, tapi asik kalau pakai kurikulum merdeka. Ya enggak apa-apa gitu. Sekarang enggak harus takut-takut gitu. Namanya harus merdeka ya. Salah-salah titik enggak apa-apa. Kita ini kadang terjebak kepada template. Formatnya harus begini. Wah, malah enggak merdeka begitu itu. Nah, cuman saya kalau ngomong begini nanti disalahin. Nanti template-nya enggak sama lah gitu kan ya. Ya repot juga ya. Ya. Oke. Di Ngajum cerita. Pak, kita di sini banyak kopi tapi kulitnya belum dipakai. Oke, gampang. Saya pernah neliti tentang teh kaskara, teh kulit kopi. Oke, kita kasih formulanya, nanti dibuat, dikemas dan seterusnya. Untuk apa sebenarnya ini? Untuk bikin modul project, sehingga nanti siswa diarahkan kemana? Gitu ya. Karena berkaitan dengan ciri dari profil pelajar Pancasila untuk sampai 6 itu, maka salah satunya ada project. Ya, ada project. Projectnya bisa dipilih sesuai tema yang sudah ditentukan. Ya. Oke, nah saya lanjutkan ke cerita sama guru tadi itu. Ini biar ada gambaran. Ternyata guru itu kalau niatnya luar biasa dan kreatif luar biasa, dia bisa saja berinovasi. Tapi kalau yang guru yang tidak termotivasi, ya wes saya ngajar ya ngajar. RPS-nya dilihat, ndak pokoknya nang kelas juga buku. Engkau tinggal masuk kelas, buka halaman sekian, ayo baca bareng-bareng. Gitu. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah keluar. Gitu. Banyak begitu? Ya, iya. Gitu. Saya kalau aras-arasan juga begitu di kampus. Cuman saya bikin, saya ngajar statistik Bapak Ibu. Ya. Waktu pandemi
Coba Zoom ngajar statistik. Ya apa? Coba bayangkan. Zong. Maka 1 tahun, 1 semester saya bikin 150 video YouTube ya untuk tutorial statistik. Sehingga kalau mahasiswa itu bingung, diulang lagi videonya, diulang lagi. Tapi tak kasih tugas. Setelah nonton ada pertemuan statistik kuliah ya, saya kirim link video. Nah, ini tugasnya buat data, karang aja datanya, nanti uji pakai ANOVA. Ada yang kenal ANOVA semuanya ya. Nah, kemudian silahkan beri kesimpulan. Ya, nanti dikumpulkan di saya pakai Google Classroom. Nah, habis itu kumpulkan kan? Saya lihat contohnya. Nah, habis itu saya pakai voice note. Mbak siapa? Namanya siapa Bu? Bu Badria. Tak panggil Mbak nggak apa-apa ya? Enggak, maksudnya contoh tadi itulah. Ini punyanya Mbak Badria salah. Masa contohnya begitu? Itu kan enggak cocok. Seharusnya begini, begini, begini. Nah, koreksi lagi. Ini Mas Agus keliru. Jadi seharusnya bukan kesimpulannya tidak begitu. Itu harusnya H0 ditolak, H1 diterima dan seterusnya. Jadi tenanan, ya capek. Coba kalau ada satu kelas 30, saya harus ngoreksi, terus saya voice note, masing-masing yang salah saya bilangin di waktu pandemi. Hanya demi menjadi dosen yang baik kayaknya. Padahal lek kesel ya ora tak koreksi pisan. Tapi ada cara gitu loh, ada cara bagaimana siswa ini menjadi pinter dan kreatif. Nah, itu aja. Kalau sudah kena itu, sudah mau kurikulum apa saja wis tidak masalah. Mau KTSP, mau K13, mau kurikulum merdeka, tidak masalah. Tapi kalau searas-arasan wis pokoke mau diganti ping piro kurikulum ya pancet ae. Ya, nah, Pak Gun bae tak kira aubah. Nah, oleh karenanya kesempatan ini saya ingin mancing-mancing. Ayo kita semangat demi bagaimana menyiapkan anak didik yang luar biasa. Itu aja kata kuncinya sebenarnya. Ya. Oke, itu yang pertama. Masih guru SD tadi. Terus Pak, kita tuntutannya kan harus bisa menjawab soal kalau pas ujian. Nah, apa yang dilakukan Bu Guru tadi? Masuknya kan jam 7. Tapi khusus kelas anak saya itu disuruh masuk 6:30. Kita sebagai orang tua ya enggak apa-apa, enggak protes sih. Kadang kita kan sekolah khawatir, nanti diprotes ya. Terlalu berkhawatir gitu ya. Masuk 6:30, tapi disangone soal 5 sak jawabannya. Disangone soal 5 masing-masing. Tapi ada 40 ya, maunya ada 40. Berarti masing-masing ada 5 soal kali 40 ada berapa? 200 soal. Itu 200 soal. Nah, masuk 6:30 ya, itu ada di depan kelas. Depan kelas. Nah, mau masuk satu-satu gurunya ambil. Dibacain ya. Kan sudah ada kuncinya ini ya. Anak kan sudah hafal. Ya, ini yang disebut akhlakul karimah adalah jawab 5, masuk. Nanti mau pulang ganti lagi soalnya ditukar. Sehingga 40 hari dia sudah dapat pengalaman 40 soal. Saya enggak kepikiran kok punya ide begitu ya gurunya ini ya. Nah, gitu ya. Kreatif kan? Nah, dia enggak mikir, wes podo ae gajine kok. Darne apa maneh ning madrasah. Paling 500 sih sapi. Wong kadang mek 300. Ya saya dulu kan ngajar di madrasah Bu, berapa tahun itu ya, sebelum di UIN itu. Tapi asik-asik aja, ya asik-asik aja. Ya Pak enggak apa-apa Pak 300, tapi sawah suami saya ada 10 hektar Pak. Ya kan? Ya, yang penting seger waras. Oke. Yang kedua. Jadi tadi
namanya Buriana itu. Ya, Buriana. Saya masih ingat itu. Jadi luar biasa yang dia lakukan. Sehingga kemudian beda bener hasilnya itu. Ya. Anak saya sekarang kelas 6, yang paling kecil kelas 6. Tak lihat biasa-biasa saja. Padahal sekolahnya ya sekolah apik lah. Sekolah rotok larang juga sih. Tapi tak lihat biasa-biasa saja. Oh, berarti gurunya kurang luar biasa. Jadi ini semua tergantung pada gurunya, nggak bisa. Ya, kurikulum alat saja kan ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana kita termotivasi untuk membuat bagaimana anak didik menjadi luar biasa. Oke. Saya harus mulai dari jadwal, Pak. Coba, Pak. Terus. Yang atas Pak tadi. Tadi yang proyek itu. Proyek. Ini temanya ya, enggak keluar dari sini, ya, enggak keluar dari sini. Oke. Jadi untuk proyek 1, bangunlah jiwa, rekayasa teknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kebudayaan, suara demokrasi. Oke. Jenengan mau bikin proyek gini, ngajarin tahlil umpamanya ya, tradisi tahlil, enggak masalah, ya, enggak masalah. Mau bikin kewirausahaan, enggak masalah, bikin sabun umpamanya, sabun kopi seperti ini Ngajum, enggak apa-apa. Ya nanti dibikin aja langkah-langkahnya. Ini sepintas dulu ya. Kemudian mau gaya hidup berkelanjutan, di sana banyak sampah, mau bagaimana ngelola sampah? Ya boleh, ya boleh. Jadi enggak masalah. Ini salah satu ciri dari kurikulum Merdeka. Oke Pak, nanti itu materi di share semuanya, ada contoh-contoh modul. Jenengan keluar di jadwal itu, keluar ke jadwal. Keluar dari file. Dari file yang lain. Ini gini. Yeah. Nah, di kurikulum Merdeka jenengan bisa buat di tiap hari atau di mingguan ya, atau di satu periode. Tapi kalau saran saya enak di mingguan. Senin gini ya, seperti biasa ya. Selasa seperti biasa. Terus Pak, bawah. Terus. Kemis. Nah, Jumat untuk proyek. Jadi full Jumat untuk proyek. Jadi bisa dibikin begitu. Nanti kelas 1 apa gitu. Kelas 2 apa, kelas 3 apa. Silakan milih sendiri sesuai dengan potensi tempat jenengan. Ibu di mana sekolahnya? Panjen. Di situ banyak apa Bu? Petani. Oke, petani apa Bu? Padi, oke. Mau penanaman padi? Boleh, pembibitan padi banyak. Bikin bibit. Itu boleh. Nanti bikin aja modulnya. Nanti sama-sama ya. Satu kelompok di kelas 2 katakanlah bikin mulai dari awal. Ini mau dibikin berapa minggu banyak. Khusus untuk penanaman bibit padi mau dibikin berapa minggu. Oke, kesepakatan bikin 1 bulan banyak ya. 1 bulan. Nah, nanti dibikin langkah-langkah. Minggu pertama apa? Menyiapkan bibit. Nah, nanti menyiapkan bibit apanya dulu? Itu praktek langsung. Bibit yang bagus, umpamanya kalau pakai metode orang dulu dilempar, nanti lihat biji yang benih yang utara selatan itu aja yang dipakai. Ya. Karena dia langsung ke kutub utara selatan, itu yang dipakai. Nah, ada yang begitu. Itu saya pernah riset itu juga itu dulu. Ya. Jadi asik. Nah, kemudian penyiapan bibit umpamanya, terus dan seterusnya, penyemaian
dan seterusnya. Nanti dibikin aja langkah-langkah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Ini apa? Ini berkaitan dengan teknologi tadi, adalah teknologi pertanian. Jadi ndak susah, ya, ndak susah. Jadi yang penting bagaimana kita sama-sama berkomitmen untuk kemudian menyiapkan apa yang perlu. Kelas 1 apa? Kelas 2 apa? Kelas 3 apa? Nanti Jumat itu dipakai full untuk project. Itu aja dulu gitu. Nanti sambil lalu sambil perbaiki. Kalau jenengan langsung nyontoh template-nya, nanti bingung. Modul ini contohnya, itu uraiannya macam-macam itu. Jenengan lihat langsung, aduh, wis salah, yang penting. Nah, gitu. Padahal sederhana gitu loh. Orang kadang memang pengen rumit atau gimana. Padahal sederhana. Bikin aja langkah-langkahnya, umpama tradisi kupatan. Oke. Jadi katakanlah kelas 1 SMP. Modulnya judulnya apa? Memelihara tradisi kupatan. Ya. Minggu pertama membuat ya kompetensinya fasih dan paham cara membuat kupat. Itu minggu pertama. Minggu kedua ngisi kupatnya sak masaknya. Dah. Ya. Sak makannya ya, makan bersamanya ya. Ya. Mungkin cukup 2 minggu gitu ya. Cukup 2 minggu. Oke, yang minggu pertama dibikin caranya bikin begini, gitu ya. Nyiapkan janurnya dan seterusnya. Ya, kemudian di minggu pertama itu bikin kupat sampai kita masuk jam 7 belum. Minggu pertama kan masih buat. Nah, sampai semua siswa itu bisa bikin kupat. Ya, sekarang kan enggak banyak siswa yang bisa bikin kupat. Jangankan bikin kupat, mahasiswi saya kalau ditanya tahu bedanya merica sama tumbar, enggak bisa. Lebihin sekolah lah opo. Wong sekolah LKS soal jawab. Iya. Wong sekedar ini daunnya apa? Nggak ngerti loh Bu. Itu sudah bisa ke proyek lah itu. Bisa jadi modul proyek ya. Jadi jenengan bawa daun mangga, daun apalah untuk pertanian itu di kelas tinggal ngenalkan itu sudah masuk proyek. Sehingga anak tahu lah, oh ini tebu. Ya. Oh itu gula ini dari tebu. Lah itu ndak kenal. Terus kalau pendidikan ndak kenal sama lingkungan sekitar, pendidikan cap opo? Cap opo? Ndok, kupas no kunir. Kunir sing ndi, Bu? Lah sarjana orang tahu kunir ya apa? Kuliah ki oleh opo, Ndok? Kuliah cap opo? Terus sekolah cap opo lah? Anak saya SD makan permen bungkusnya di sekolah diajarin apa? Buang sampah toh? Iya. Loh kok dibuang? Jadi bagaimana kemudian ada sistem di sekolah yang kaitannya dengan buang sampah itu sudah terbawa kemana-mana. Itulah pendidikan. Kalau enggak untuk apa pendidikan? Bolak-balik hanya lomba, olimpiade juara, tapi buang sampah gak iso. Itu salah apa? Nah, ini penting. Oke, olimpiade oke, boleh gitu. Tapi hal-hal yang kecil, ayo kita tanamkan sehingga kemudian siswa menjadi luar biasa dan kreatif. Ya. Oke, nah kita budayakan, ya. Sederhana kan? Ada gambaran, jadi dibikin aja ini. Jumat tok gitu loh, coba. Ini kelas 7 ya. Ini kelas 7, SMP kelas 7. Ya. Kalau mau dibikin yang kelas 8 disamakan umpamanya proyeknya, ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Nanti kalau ada pengawas, ya enggak boleh, enggak apa-apa. Ya. Wong merdeka kok.
Nanti kalau ditanya kok sama kupat, lah kelas 2 juga enggak bisa kupat, yang kelas 8 enggak bisa bikin kupat kok Pak. Ya, kelas 3 juga enggak bisa bikin kupat, makanya sama, enggak apa-apa. Nanti dibilang, lo katanya Pak Agus enggak apa-apa kok. Lah Pak Agus sopo yang ngisi pelatihan kemarin, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nah, nanti sambil ditingkatkan. Kalau enggak mulai, enggak bisa. Coba nanti bandingkan anak ketika hari Jumat. Pasti Jumat itu menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena bahagia, menyenangkan. Ya. Tapi kalau hari Senin, waduh, bayi matematik, soal maneh, tugas maneh, lah gitu kan. Lah terus anak-anak itu ya anak-anak. Ya anak saya ada contohnya. Kalau libur, hore libur, bahagia banget gitu. Berarti sekolah itu salah, tidak membahagiakan. Ya apa ayo? Nah makanya saya itu berusaha untuk menjadi dosen yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau Pak Agus nggak ada sakit, waduh kosong gak enak ya. Wah maunya begitu. Tapi ternyata enggak juga. Pak Agus gak ono, sore kayak tadi. Saya enggak bisa ngajar. Hore katanya. Tak kasih YouTube tadi. Tak pas wayai statistik tadi jam 12.20. Ya, pagi masih ngajar saya tadi. Makanya saya pakai baju putih. Jadi di UIN itu Senin Selasa harus pakai baju putih. Ya, jadi ngajar langsung ke sini. Ini masih ada tandanya, WIN. Enggak kelihatan Bu, ini Bu. Oke, jadi nanti kalau bikin jadwal, ini aja, ini contohnya banyak sudah. Kalau kepala sekolah, waka kurikulum mau bikin sudah banyak contoh. Enggak perlu pusing-pusing. Ya, paling hanya mikir untuk kira-kira modul proyeknya apa dalam satu semester. Ya, mau dibuat macem-macem, enggak apa-apa. Kalau bikin kupat, ya enggak usah sampai satu semester bikin kupat. Jangan, karena satu minggu Jumat bikinnya, terus hari minggu berikutnya masaknya, ngisinya. Coba kalau jenengan bikin kupat, terus anaknya suruh ngisi beras, lah diisi sampai penuh, lah bentet nanti ya, nggak bisa dimakan. Lah itu ya pengetahuan bukan yang kayak LKS itu loh. Fotosintesis adalah A, B, C, D, C, bukan itu. Pendidikannya itu. Kupat separuh. Kenapa separuh? Karena beras itu ngembang. Sehingga perlu ruangan untuk memenuhi itu. Tapi kalau penuh diisi, lah dia mau kemana ngembangnya? Sehingga mendadak, ndak enak dipangan. Lah ini pengetahuan. Karena akhir dari pengetahuan adalah activity, implementasi. Kalau katanya LP Ma'arif, amal soleh. Diamalkan, diimplementasikan. Bukan mengajarkan ya. Jadi urutan ilmu nanti yang kadang keliru gini. Belajar ya, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Lah kita seringkali belum mengamalkan, sudah ngajarkan. Ya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu pas ngaji kitab, ketika kemudian ada kalimat yang beliau belum melakukan, beliau berhenti tuh. Berhenti tidak mau ngaji habis subuh itu. Akhirnya santrinya datang, apa Kiai sakit? Gerak. Ya ndak le. Wong bagaimana saya mengajarkan, wong saya belum mengamalkan. Jadi seminggu dia amalkan dulu. Baru ketika ngamalkan baru masuk kelas lagi. Ya. Jadi baru ngajarkan. Kita andai begitu ya pakai itu mungkin di kelas diem tok, mari salam diem tok, Pak kok diem belum ngamalkan. Diem sampai jamnya selesai, wong belum ngamalkan semua. Lah itulah. Nah kenapa ngamalkan? Contoh saya kan prodinya fisika Bu.
2016 saya dapat SK DPK diperbantukan di pondoknya Kiai As'ad. Ya, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. 4 tahun saya ngajar di situ. Saya melihat anak-anak itu kan korengen, ring pondok orang korengen. Korengen. Gudiken. Lek gak gudiken berarti duduk anak pondokan. Jadi ngono kan ya. Lah, biasanya kalau gudiken ambil daun mimbo ya, yang pahit, kemudian dihaluskan, dihancurkan, kemudian diusapkan gitu ya. Lah ini kalau pakai begini terus kan tidak efektif. Ya apa boleh dikai sabun. Nah, padahal saya tidak ahli bikin sabun, Bu. Tidak ahli bikin sabun. Saya belajar, saya lihat jurnal-jurnalnya, akhirnya saya bikin 1 minggu berturut-turut saya baru dapat formula. Ya, baru dapat formula. Bikin, akhirnya saya tawarkan di pondok ke anak-anak itu bagi gratis, lumayan, langsung cepat kering. Nah, karena saya ngamalkan, ya, saya praktek, maka saya sekarang sudah ndak usah pakai termometer, ndak usah pakai apa sudah. Saya rasakan aja. Oh, ini sudah waktunya, cukup. Jangan terlalu panas, nanti nggak jadi sabunnya, namanya gitu. Nanti jelek, nanti kasar, nanti nggak halus ya begitu. Orang-orang kimia yang memang belajar sabun karena tidak ngamalkan, belajarnya ke saya. Karena saya yang ngamalkan. Meskipun saya tidak tahu teorinya. Nah, gitu. Jadi ternyata begitu. Nah, lama-lama belajar teori-teorinya, akhirnya saya jadi ahli. Ya. Jadi mau bikin sabun apa saja, saya punya 23 produk hasil riset. Termasuk produk untuk bapak-bapak. Saya bikin oles, ya, yang bisa tahan lama dan pokoknya tahan lama, 100% alami, ya, 100% alami. Jadi bapak-bapak yang cuman gini nih bisa gini nih, ya. Ini intermezzonya ini ya, intermezzonya ini. Ini kan dewasa semua ya. Nah, bapak-bapak yang peltu itu karena tidak begini. Kalau begini pasti kuat. Mau 1 jam oke. Tapi kalau begini, rotok longgar begini. Ah, ini belum apa-apa sudah ceret. Nah, selesai. Nah, oles itu akan membuat membuat menjadi stabil. Ya. Dengan pemakaian rutin menjadi stabil. Nanti saya kasih tahu formulanya. Nanti ini tidak jualan saya karena ini riset. Tapi saya kasih tahu nanti bahannya A, B, C, D. Yang penasaran bisa WA nanti. Nah, ini termasuk kurikulum merdeka. Coba kalau gurunya sudah merdeka begitu, bapaknya luar biasa, perkasa, bahagia, ibu guru bahagia, di kelas jadi enak. Tapi kalau bu gurunya, suaminya, aduh, membengi oleh kesel tok. Akhirnya apa? Ke bawah ndak semangat, kurikulum merdekanya jadi berantakan. Nah, itu kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadwal. Karena tadi memang mintanya yang kira-kira langsung ada gambaran gitu lah. Oke, jadi yang pertama tadi poinnya, ya, jadi bagaimana 6 profil Pancasila itu kita dapat, salah satunya adalah dengan proyek. Nah, ini jadwalnya, bikin aja Jumat. Nggak usah, saya tak tiap hari, nanti tiap hari bingung. Ya bingung, karena konsentrasi anak jadi beda, dibikin Jumat aja. Tapi nanti dalam perkembangannya, semua mata pelajaran nanti bisa diarahkan mengikuti konsep ya, atau jiwanya kurikulum merdeka. Mau ngajar matematik dengan kurikulum merdeka. Dengan apa? Dengan konsep yang membahagiakan itu bisa nanti. Ya. Saya ngajar statistik, saya coba untuk membahagiakan. Jadi langsung pakai penelitian, datanya begini, prakteknya begini. Nah, gitu. Sehingga nanti pada saat mau keluar kelas, oke, hari ini kita dapat apa?
Pak bisa ini, bisa ini, bisa ini, benar bisa? Bisa. Oh berarti sudah kompeten. Oke keluar kelas. Nah masalahnya sekarang kan pas ngajar di kelas, anak disuruh keluar ya, sudah selesai ya, dapat apa? Bingung Pak, dapat apa ya? Nah, berarti tidak berbasis kompetensi lah gitu kan ya. Nah, KBK kan dulu begitu ya. Nah kita tidak pernah ngukur itu. Ya, jadi selama ini kita tidak pernah ngukur itu. Pokoknya masuk kelas ya masuk kelas, ngajar ya ngajar. Ayo buka bukunya, ayo baca, ayo kerjaan tugas, ayo bahas sama-sama. Ngono tok gitu kan ya. Nah ini nanti dirubah. Ya apalah caranya, ya dirubah. Oke, jadwalnya Jumat. Mau kelas 1 sanawiyah, 2, 3 di Jumat. Nah, nanti bareng-bareng di situ. Oke, sekarang pilihan bagaimana bikin modulnya. Salah satu modul, Mas bisa dilihat. Apa itu di situ kearifan lokal mungkin ya? Dia bikin apa itu? Memaknai layang sesaji. Nah ini tadi yang disebutkan sesaji Pak Yai Faris tadi. Jadi jangan langsung nyalahkan, jangan langsung membenarkan. Nah gitu. Oke, nah ini jadi modul gitu loh. Jadi modul. Coba Mas satu Mas. Oke lah. Yang bikin males, bikin modul kan ada gini-giniannya itu ya. Akhirnya ndak bikin-bikin gitu kan? Ya. Terus Mas, lagi Mas. Terus. Oh, gitu. Akhirnya ndak bikin-bikin, ndak jalan-jalan namanya kurikulum merdeka. Padahal tinggal bikin aja. Ya. Memaknai dan mempertahankan tradisi kupatan. Langsung titik. Langsung bikin jadwal, butuh berapa jam. Langkah-langkah dulu, langkah-langkahnya apa? 1, bikin kupat, caranya sampai paham. Butuh waktu 1 minggu. Kalau 1 hari berapa jam, Bu? Di SMP? 5 jam, oke. Bikin kupat butuh 5 jam, berarti hanya 1 minggu. Kemudian yang kedua, masak kupat dan makan bersama dan memaknai tradisi atau memaknainya nanti di atau 2 minggu aja cukup. Ya, 2 minggu cukup. Oke, selesai. Sudah selesai. Nanti langkah-langkahnya disusun. Oh, bikin kupat itu siapkan janur. 2, kita ngundang yang bisa bikin kupat. Karena guru-gurunya belum tentu bisa bikin. Atau nanti guru-gurunya belajar dulu sama orang tua yang tetangganya. Nah, belajar. Kalau enggak bisa bikin kan menceng-menceng, enggak jadi-jadi. Ya, enggak mudah lah, enggak mudah itu. Saya alhamdulillah lahir di kampung, jadi mau bikin kupat model kotak oke, model wajik oke, model burung-burungan oke. Ya. Jadi ya karena dulu diajak kan mesti sama orang tua dulu. Kalau sekarang kan ayo bikin kupat, main game kan anaknya. Wah, lagi gitu. Nah, 1. Oke ya, ada gambaran ya. Bikin langkah-langkah susah enggak? Bikin langkah-langkah bikin kupat. Enggak kan, sudah ada gambaran. Janur. Nanti janurnya di mana? Oke, berarti anak-anak pada saat hari Selasa harus diumumkan bahwa hari Jumat pagi harus membawa janur. Nah, gitu. Nah, itu perlu langkah-langkahnya begitu. Nah, terus membuat kupat. Nanti karena waktunya 5 jam bisa macam-macam model kupat dan seterusnya. Sudah jadi. Ya, bagaimana penilaiannya? Nilai itu apa susahnya? Susah itu kan karena ada teori-teorinya itu. Afektif, psikomotorik. Takut kelihatan nggak berteori gitu. Itu ya enggak apa-apa, penting. Saya kalau ngomong di kampus yo begitu. Ngomong di sini begitu, teori tok Pak, lah gitu kan. Sudah kan tinggal lihat aja. Cara menilai 1. Ya. Lihat bagaimana semangat ketika di kelas. Dilihat, diamati. Anak itu aras-arasan mengganggu temennya atau gimana? Nah, gitu. Kan tinggal lihat itu. Terus yang terakhir,
kompetensinya bikin kupat. Bisa enggak? Tes satu-satu. Yuk, mana. Ayo coba dari awal. Nah, oh bisa. Udah, nilai. Kan enggak susah. Susah itu kalau ada template-nya itu, ada kotak, ini masukkan kemana gitu. Nah itu belakangan. Jadi jenengan nilai dulu, nanti sesuaikan template-nya, baru gitu aja. Ya. Ini bikin dulu, nanti cari contoh yang bagus, terus isi, baru isi gitu. Ya, nanti ini terakhir, keburu pakai ini, enggak jalan-jalan karena nunggu ininya jadi. Jenengan kan rata-rata madrasah swasta toh? Kan lebih merdeka daripada negeri. Sekolah saya lah gitu ya. Iya kan? Jalanin sendiri wis. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Kita kadang grogi, takut disalahkan gitu loh. Siapa yang nyalahkan? Ya, karena ndak mandiri itu loh. Tapi kalau mandiri yang nyalahkan ndak berani. Mau nyalahkan Babu Salam ndak berani. Wis gak, iku pasti duwe alasan dewe. Nah, gitu. Iya kan? Oke, minggu pertama, minggu kedua bikin langkah-langkah. Kupat yang kemarin, ya kan sudah layu. Nanti anak-anak suruh nyiapkan kupat masing-masing 2. Buatnya di rumah yang baru, dibawa ke sekolah. Kemudian masing-masing bawa beras 1 gelas. Nah, ini langkah-langkah ini perlu didetilkan. Nah, oke, nanti kalau di sekolah ndak ada dandang, ndak ada kompor, ya dibuat kelompok, ada kelompok yang bawa kompor. Nah, itu didetilkan itu, sehingga ndak bingung. Oleh kalau ndak didetilkan, habis ngumpul di sekolah ada kupat, kompornya gak ono. Berarti ini langkah-langkahnya, persiapannya belum pas. Oke, nanti selesai makan bersama anak-anak senang. Coba akhirnya anak-anak, Bu Badriah tadi ya. Bu Badriah, besok Jumat apa lagi Bu? Wah, begitu, semangat kan? Ya, jadi begitu. Oke, kupat. Nah itulah salah satu contoh saja. Ya. Oke, yang mau bikin sabun umpamanya, ya enggak apa-apa. Bikin sabun, nanti bisa datangkan yang bisa bikin sabun. Ngelola sampah, bisa datangkan orang yang bisa ngelola sampah. Cari yang gratisan aja biar ndak banyak biaya sekolah. Ya, nanti tinggal WA saya. Kalau pas bisa, insya Allah berangkat. Nah, ini kan bagian pengabdian. Asalkan dibuatkan sertifikat nanti. Sertifikat telah melatih membuat ini. Nah, terus tok kepala sekolah sudah saya bawa. Kalau naik pangkat enak saya gitu ya intinya. Naik pangkat. Ya iya kan? Ya. Jadi kemarin saya ngajukan guru besar. Nah, enggak apa-apa informasi ini biar menyemangati. Jadi ternyata sertifikat pengabdian saya banyak gitu loh. Setelah di ini ngisi ini banyak. Sehingga saya hanya butuh 50 untuk ke profesor itu. Ternyata ada 81. Wah, berarti lebih ya. Nah, jadi ya dari begini nih. Nah, asik. Ternyata ya ada maknanya gitu, ada maknanya, ada manfaatnya. Oke. Terus Mas. Terlalu panjang terlalu. Banyak kan ya. Nah, padahal ini intinya. Ya, intinya. Oke. Terus Mas. Nah, ini ada kupat. Pelaksanaan. Atas Mas. Nah, sama kan? Persiapan guru mengumpulkan berbagai bahan. Ini jadi susah kan ya? Karena terlalu ada template-nya, terlalu banyak. Ya, nanti jenengan di sekolah bikin aja yang simple kayak tadi. Ya, simple. Nanti semakin lama diperbaiki. Toh bikin kupat itu kan nanti berlaku lagi untuk berikutnya, tahun berikutnya. Ya kan? Nanti berikutnya masih berlaku lagi. Namanya tradisi, untuk siswa baru kan masih butuh bikin kupat. Nah,
Mungkin saat sekarang kelas 1, 2, 3 bareng sama temanya. Nah, tapi berikutnya kan tidak mungkin sama lagi. Kelas 3 lulus, kelas 2 terus dibikin sama lah. Kemarin sudah bikin yang baru di kelas 1 yang baru. Tetap bikin kupat, tapi yang kelas 2 sudah beda. Terus sudah akan berlanjut itu. Masalahnya sudah bikin modul project. Sudah rapi, bagus. Presidennya ganti. Menterinya ganti. Ganti kurikulum lagi. Tapi ini sederhana ya, sederhana. Orang tidak boleh mikir begitu, bagaimana tidak mikir begitu? Wong memang begitu kenyataannya. KTSP belum paham, jadi K13. K13 masih untup-untup, baru paham titik. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka pelatihan hampir 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Monggo ganti maneh. Hilang maneh. Lek gak ngono, gak payu itu pelatih instruktur. Ya kayaknya begitu. Jadi kadang memang pikirannya pikiran project. Ya. Format wis api-api, template wis api-api, ganti. Nanti diganti apa? Mau nambahi kolom lah. Itu sudah berapa miliar proyek turun itu, hanya ganti kolom. Saya ya belis juga, belis. Ini niatnya ingin mencerdaskan atau hanya ingin menyerap anggaran gitulah. Ya enggak apa-apa saya ngomong begini. Wong ini enggak ada yang PNS ya. Nah, hanya saya tok yang PNS berarti. Ya sebegitulah lah. Ya enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Sekarang kurikulum Merdeka, ayo kita api-api untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oke, nanti biarinlah presiden ganti menteri, biarinlah. Nanti ganti lagi kurikulum, biarinlah. Yang penting kita sudah punya ilmu, bikin modul. Nah, gitu aja. Oke, Mas, berikutnya, Mas. Oke, ini lembar. Sebelum Mas, belum Mas. Pertama tadi. Nah, lembar siswa. Lengkap ini ya, lengkap. Nah, jenengan tinggal baca-baca saja, tapi tidak usah terlalu jadi acuan yang sehingga kemudian membuat sampean menjadi terbatas, membatasi diri hanya harus begini, enggak. Tadi kan sudah kan, selesai kan, kupat yang selesai. Nah, berikutnya baru perlu menyiapkan lembaran enggak? Ya enggak usah diisi, enggak usah diketik, lembaran tok ae wis. Jadi kalau ada 20 siswa, 20 lembar, kasih nama sendiri-sendiri. Hanya untuk ini aja. Oh si Agus ini ternyata aktif, tapi rodok nakal, sering ganggu temennya. Terutama ganggu temen ceweknya lah gitu. Terus seret dan seterusnya. Itu aja. Ya, kan enggak usah format-format begini tak? Nanti baru kalau pengen diketik ya diketik sambil lalu. Sehingga nanti yang sudah siap bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi sekarang tidak usah terlalu mikirin template, mikirin format. Loh enggak standar. Enggak apa-apa enggak standar dulu. Ya. Nanti jangan-jangan kita terjebak kepada standar. Nah, ini kalau bicara sisi lain dari standarisasi. Saya kasih contoh aja. Ini karena ini merdeka. Merdeka itu maka setiap madrasah harus punya punya kekhasan yang sehingga kemudian menjadi unggul daripada yang lain. Tapi kalau terjebak kepada standar karena tidak unggul harus sama saatnya akhirnya. Ada pengrajin keripik singkong. Ya, biasa, keripik singkong. Rumah sana, tetangga bikin keripik singkong. Kemudian dikemas, dijual. Ya lumayan lah pendapatannya. Tapi kemudian ada perusahaan besar bikin singkong. Habis itu kong kali kong sama pejabat setempat. Ya apa bikin standar keripik singkong. Harus tipisnya sekian mili. Lebarnya harus sekian.
ininya harus sekian. Apa yang terjadi? Yang sini mati karena tidak sesuai standar. Yang sesuai apa? Yang punya alat. Ya apa kalau pakai pisau mau bikin tipis? Ya, luka terus ya. Semuanya harus tipis begitu. Kan harus mesin. Akhirnya yang menguasai adalah perusahaan besar. Yang lain mati keripik singkongnya. Akhirnya dia tok yang jualan keripik singkong. Akhirnya orang lain hanya masuk singkongnya, ndak bikin keripiknya. Nah itu sisi lain dari standarisasi. Oleh karenanya standarisasi harus diarahkan pada kekhasan madrasah kita. Oke, sana ada standar, gak cocok, bikin standar sendiri. Lulusan Babus Salam meskipun hanya sekolah sanawiyah, lulus sanawiyah pasti bisa baca kitab kuning, itu jadi standar. Nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa lulus, itu standar. Nah itu loh, cuman format entah apa, formatnya harus begini. Tapi ngomong begini saya salah juga nanti. Soalnya nanti kan harus dikumpulkan di ini harus ini enggak. Wah salah ini enggak sesuai standar. Nah, gitu. Ya enggak apa ikuti dikit-dikit. Tapi standar yang penting yang begitu itu tadi. Madrasah sanawiyah harus bersih setiap pagi pas mau masuk sekolah harus bersih lingkungan. Nah itu. Sehingga datang siswa itu senang bersih. Nah, tapi kalau kempro pesantren kok kempro lah gitu. Lek enggak kempro gak pesantren. Lek ono kiai senene aku. Tapi apa memang kempro ngono. Ya. Oh ini jangan diberitakan begini-begini ini. Ini karena di internal, jadi mari kita, jadi pesantren karena membawa membawa ajaran Islam harus lebih bersih daripada yang bukan pesantren. Kan begitu. Harus lebih disiplin daripada yang bukan pesantren. Harus lebih inovatif daripada yang bukan di pesantren. Nah, harus begitu kan. Tapi kadang ngomong begini ono sing loro ati. Kapan mau memperbaiki diri kalau kita ini ya. Jadi anak-anak itu kadang anak saya itu mondok semua. Memang kadang ya ahli apa itu? Kalau sandal hilang-hilang terus, ahli gosok. Anak saya yang pertama yang sekarang kuliah semester 8, itu dulu mondoknya di Arifai 3 tahun. Al-Islahiyah 3 tahun di Arifai. Saya setiap 2 minggu itu mesti beli sempak katok. Jadi pasar Madiopuro di Saujajar itu sudah paham kalau saya, Pak cari katok ya, nah, gitu. Karena mesti hilang. Gitu. Di mana itu? Ya, saya ya orang pesantren, tapi kan ya perlu kritik lah, perlu mengkritisi. Jadi maksud saya ini sekolah-sekolah madrasah, ayo gitu lah. Jadi ya apa lebih baik gitu. Kan jargonnya madrasah lebih baik. Oke, Mas, lagi Mas, terus Mas. Oke, terus. Oh, banyak kan? Nyusun dan seterusnya. Terus. Oke. Ada banyak contoh, ada 7 contoh nanti di copy saja. Nah, tapi intinya bikin modul jangan terjebak kayak begini. Ya. Hanya cukup judulnya apa, tujuannya ingin apa. Nah, oke, saya ulang lagi. Judulnya mempertahankan tradisi kupatan. Oke. Tujuannya 1, agar siswa bisa membuat kupat. 2, siswa kenal tradisi dan makna dari kupatan. Cukup. Kemudian jadwal pelaksanaannya butuh berapa waktu. Oke. Kemudian langkah-langkahnya. Setiap minggu kalau butuh 2 minggu, butuh 10 jam, berarti 2 minggu.
butuh 15 jam, berarti 3 minggu. Nah, setiap minggu apa langkah-langkahnya? Nah, itu ditulis. Udah selesai. Cukup paling 1 jam 5, nggak nyampe 1 jam selesai jenengan bikin modul. Udah implementasikan, baru lihat template-nya, sesuaikan gitu. Jadi kan kalau disuruh begini, saya nyuruh banyak. Tugas seminggu gak kira kelar. Saulan gak kira kelar. Kecuali syarat mengambil sertifikasi guru, tunjangan sertifikasi guru harus ngumpulkan modul project baru buat. Itu pun WA dulu, wis marita. Aku copy paste. Nah, gitu kan. Iya, begitu ya? Iya. Ya. Nah, tapi kalau bikin gini kan gampang. Oke, sekarang saya tanya. Ada ide, Bu? Bikin proyek apa? Tadi Kupatan saya kasih. Baru suruh buat ya, raginya, ngenalkan ragi, nanti ditaruh di sekolah berapa hari ini mateng. Oke, nanti langkah-langkahnya dibikin. Terus langkah-langkahnya takut salah, Pak. Loh, yang tahu bikin tape kan sampean, yang tahu bikin kupat lah jenengan. Jadi jangan takut salah diperbaiki. Saya kan khawatir, kadang kita tidak percaya diri loh. Wedi keliru. Kok ngono wedi dibully. Nah, itu yang kadang kita tidak mau berbuat sesuatu. Nah, ada kepala sekolah di sini? Ada waka? Nah, engkau lek salah-salah titik guru nih. Ojo di sini nih, nemen-nemen. Biar enggak kacrek, terus takut akhirnya tidak berinovasi. Nah, apa tuh kok salah? Iku lah are-are dadi rame. Oh. Ya tambah, ya jarno wis. Aku moh wis. Nah, akhirnya enggak berinovasi. Nah. Jadi nanti diajak begini, Bu. Iku opo kok moro gak pas. Oh ini loh Bu, ini. Oh iya. Ya wis engko minggu ngarep. Wah, ngono lah. Ya. Sebenarnya kalau gitu jadi semangat kita. Oke. Sudah bisa bikin modul?
Lek belum bisa ya belum selesai ini acara. Bisa bikin modul? Bisa, yakin? Oke, tadi tape. Mbak ini muda-muda. Kira-kira punya ide apa? Hah? Tempe. Oke, bikin tempe. Bikin tempe lama juga itu ya. Nah, enggak apa-apa. Bagus juga, bagus. Itu kewirausahaan nanti, masuk kewirausahaan. Tapi tidak semua harus bikin produk ya. Jadi nanti ada yang olahraga, ada yang demokrasi, ada yang tadi kearifan lokal gitu ya. Mengenalkan acara jaran kepanga itu. Nah, tapi kadang itu enggak cocok kayak madrasah, enggak cocok itu. Ya, enggak cocok. Jadi harus mendatangkan jin barang gitu kan. Nah, oke ya, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Coba sudah mulai diimplementasikan meskipun separuh-separuh. Ya. Nah, kalau yang kemarin saya sarankan di Ngajum itu, ya, enggak, soalnya kemarin yang itu, yang Ma'arif Day itu, yang hari Jumat yang Ma'arif Day kan di Ngajum kemarin. Ya, Nurul Huda itu ya. Iya, Nurul Huda itu. Oke, Pak Rosid ya. Umpamanya sarankan begini ya. Umpamanya jenengan punya produk kayak di Ngajum itu, ini tapi belum bikin yang kopi kaskara, teh kaskara. Jadi kulit kopi itu kan biasanya hanya dibakar, dibuang. Nah, itu dijadikan teh. Padahal di Amerika itu teh kaskara itu terkenal banget. Di Indonesia belum dibuat. Ya, saya kasih formula, nanti dicampuri sedikit cengkeh karena di situ juga ada cengkeh. Kemudian sama bambu, kulit bambu. Kulit bambu itu kan seger. Nah, itu untuk aroma. Oke. Nah, nanti kalau dibikin sebagai produknya sekolah, untuk sekolah bisa menghasilkan duit. Nah, nanti setiap Jumat ada acara lah 2 jam atau berapa, anak-anak dibawa untuk kemudian jualan, sehingga anak-anak punya kemampuan komunikasi dan berani jualan. Karena dulu itu Islam masa lalu itu kan punya kekuatan di dalam bidang marketing. Ya, anak-anak kan mau isin. Nah, itu diajarin sehingga nanti bawa 5 katakanlah. Ditarget setiap anak harus mempayukan apa itu? Mapaju. Menjualkan. Mapaju. Ya, mapaju. Nah, nanti satu bawa. Assalamualaikum, Bu. Ten kula dari sekolah Nurul Huda. Ten kula pakon sekolahan kangkui ajual teh. Nah, nikah teh regana Pak Ibu. Nah, ten kula wajib mapaju 5 bungkus. Nah, ngereng panjenengan manabi ngobengi nikah bagus untuk kesehatan. Ndak tore no Bu nyontolong gula. Gula pun kaso aleng-leng sana apa compok. Tak paju-paju. Ngiring setong Bu. Nah, akhirnya ya wis. Akhirnya lah ini kan kemampuan ini. Enggak tahu anak gimana, nanti ya didampingi lah. Didampingi guru nih sing izin. Enggak mudah lah jualan itu. Enggak mudah, tapi sekali bisa itu luar biasa. Anak itu yang sukses itu kan yang bisa berkomunikasi itu. Wah, itu luar biasa. Nah, itu termasuk project. Ya. Jadi anak sudah luar biasa pokoknya. Nah, maksudnya kurikulum merdeka itu di situ. Bukan soal jawab, LKS. Saya masih ingat dulu SD itu, masih yang seumuran saya, masih ingat sandiwara radio Brahma Kumbara. Itu. Jadi anak siswanya itu
disuruh ngerjakan LKS atau ngeringkas. Guru nih ngumpul ning kantin ngrungokno Brahma Kumbara. Nah, ini yang seumuran saya. Saya sekarang kelahiran 75 saya. Di 48, hampir-hampir 50. Masih awet muda, cuman rambutnya saja yang putih. Itu ya tutup awet muda itu, Pak. Oke, tempe. Oke, belakang. Ya, yang enggak produk enggak apa-apa. Tabungan sampah, oke. Ya, jadi nanti bagaimana ngelola sampah. Jadi langkah-langkahnya apa umpamanya? Kaitannya dengan sampah-sampah apa? Sampah non organik tentunya ya. Ya, yang non organik ya. Bisa juga nanti ada sampah organik, bagaimana membuat pupuknya. Oke, nanti dibikin aja langkah-langkah. Ya, oke pokoknya. Jadi merdeka, artinya merdeka dalam membuat, enggak usah takut salah, enggak usah. Kok langkahnya enggak sama? Ya enggak harus sama toh langkah. Ya, ada yang begini, ada yang begini, kan enggak harus sama. Yang penting tujuannya toh lah gitu. Kita kan khawatir enggak sama itu. Kita khawatir beda gitu loh. Ya enggak apa-apa beda. Wong kita memang enggak sama. Sidik jari itu berapa miliar orang itu enggak ada yang sama sidik jarinya itu. Jadi kita punya potensi masing-masing, punya peran masing-masing. Ya, jangan kita jadi pimpinan itu jangan sering ingin membuat orang sama. Biarlah berbeda. Ya. Oke, bapak-bapak ada punya ide? Bikin oles. Oles itu bahannya sederhana Pak. Ya bumbung ingat. Siapkan minyak zaitun, daun jarak pager, ya daun jarak pager, merica, oke? Terus sedikit cengkeh. Nah, minyak zaitun itu, ya minyak zaitun dipanasi api kecil, masukkan semua itu, daun jarak, merica, sama cengkeh masukkan semua. Dah, kira-kira sampai daun jarak itu kering. Daun jaraknya kan masih hijau itu ya, sampai kering kira-kira sampai kering. Ya, habis itu disaring. Oke, sudah selesai itu. Cuman kalau saya tambahi lilin lebah. Lilin lebah itu rumahnya tawon. Jadi kalau malan. Ya kalau madunya diambil, nah rumahnya itu yang dipakai. Ya sehingga kemudian kalau dicampur dengan minyak dia kayak balsem teksturnya. Jadi tapi kalau jenengan susah nyari itu ndak usah pakai, jadi cukup minyaknya tok. Tawonnya nanti jadi besar. Itu asli maerot besar. Pokoknya segini semangat ini. Oke. Cara pakainya. Ini serius. Ya. Yang umur yang enggak terlatih, yang punya penyakit cepat metu. Nah, ini perlu. Oke. Sore habis mandi. Oke. Nah, minyak yang tadi yang sudah nyampur itu, ya. Itu dioleskan, dipijit-pijit. Biarin wis padha dewasae kok. Ini penting, tidak hanya untuk bapak-bapak, tapi ini juga untuk kesejahteraan ibu-ibu. Nggak percaya nanti WA istri saya. Ya. Ada yang belum nikah ya? Apa? Ben tambah pingin. Oke ya, bapak dipijit-pijit, ya dipijit-pijit 5 menit aja, jangan lebih-lebih 5 menit. Ya sudah biarin. Nah, lakukan 1 minggu. Jadi ini bukan ini Pak, bukan yang jenengan maunya yang beli-beli terus kimiawi, itu bahaya itu, jangan.
malah jenengan nanti kalau make itu tambah masalah. Tambah. Ini soalnya dipakai untuk selamanya. Ya. Itu 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu lihat hasilnya. Pasti nanti yang merasakan bukan bapak nanti, masih ibunya yang merasakan. Loh, kok lain pak? Kemarin mek 2 menit pak, ini wis 15 menit. Tapi yang begini-begini ini jangan dibikin modul di sekolah. Nanti modul bikin oles. Masalah itu. Oke, masih sampai jam berapa? 3:30. Oke, yang terakhir saya kasih oleh-oleh. Saya bikin teknik enzim namanya. Ini untuk panjenengan ini, panjenengan. Ya, ndak usah praktek di sekolah, ndak. Teknik ini khasanah Islam. Jadi ketika dulu sahabat Nabi melahirkan, punya bayi belum umur 1 minggu, dibawa ke Kanjeng Nabi, ditahnik, bawa kurma, kemudian Kanjeng Nabi mengunyah halus, kemudian dikasihkan kepada si bayi. Ya, itu teknik untuk meningkatkan kekebalan bayi, imunisasi Islami. Nah, itulah kira-kira begitu. Nah, teknik ini saya pakai. Jadi nanti jenengan bikin sendiri, dikonsumsi sendiri. Ya. Ingat, bikin sendiri, konsumsi sendiri, jangan dijual. Kenapa? Nah, karena metodenya dari bahan sampean sendiri, jenengan sendiri. Siapkan kurma. Jumlahnya 300 gram. Kurma ya, 300 gram. Airnya ini mau bikin yang berapa ini? 1 liter kebanyakan ya. 300 gram tadi ya? Oke. 300 gram nggak kebanyakan ya? Jadi rumusnya 10, 3, 1. 10 air, 3-nya itu kurma, 1-nya itu madu. Ya, itu rumusnya Pak, rumusnya bagian. Jadi kalau kurmanya 300 gram, maka airnya kebanyakan. Ya, kebanyakan. Sekarang bikin yang 300 ml air aja. 300 gram air. 300 gram air ya. Jadi nanti diganti. Berarti 300, berarti kurmanya berapa? 90 gram. Ya. 90 gram, madunya 30 gram. Oke, kan 1, 3, 10. Airnya 300 gram mili. Ya, kalau air itu mili sama dengan gram. Kalau minyak enggak sama. Oke, kurmanya 90 gram. Airnya 300, madunya 30 gram. Oke. Kurmanya jenengan kunyah. Berapa hitungan? Kurmanya kunyah. Berapa? Sampai halus. Kunyah sendiri. Pas posisi sehat kita, kunyah sendiri. Bijinya dibuang kan? Ya. Nah, habis itu campur ke airnya. Airnya air sumur ya. Jangan dimasak airnya. Airnya air sumur. Bentar, jangan dimasak. Kemudian kasih madu.
diaduk, ditutup dalam toples yang mulutnya agak besar. Oke, mulutnya agak besar, tutup, biarin 6 bulan. Biarin 6 bulan. Taruh di tempat yang gelap, biarin. Tunggu 6 bulan, panen. Saring, setelah 6 bulan saring. Dikasih catatan. Ya, ini jadwalnya kapan? Ya, jadwalnya kapan? Jangan keliru. Nanti 5 bulan nggak sabar dipakai, jangan. Harus 6 bulan. Cara minumnya. Cara minumnya. Ambil 1 sendok teh, 1 gelas air campur. Ya. Rasanya apa? Rasanya seger. Seger lah kayak anggur gitu. Kayak anggur, kayak tapi. Karena dia fermentasi. Kenapa ludah? Ludah kita, karena dia kompatibel terhadap kita. Ludah itu mengandung kandungan yang luar biasa. Makanya Kanjeng Nabi itu tekniknya dikunyah sama Kanjeng Nabi. Campur dengan lunyahnya Kanjeng Nabi, masukkan ke Kanjeng Nabi tidak ada, maka teknik diteruskan. Dicarikan orang-orang yang soleh, yang sehat. Soleh, sehat. Lek sekarang kan mbak, padahal mbak sehat ya. Maunya kacang. Ih, ojo gila nih. Wah, mana yang modern-modern begitu kan. Kalau saya tidak pernah gitu karena saya paham konsep teknik. Teknik begitu. Apalagi mbaknya tuh sehat. Oh, berarti dia punya kekuatan yang luar biasa. Berarti ludahnya dia sudah kenal sedemikian rupa. Malah bagus itu. Tapi konsep kesehatan sekarang kan gila nih, dia lah mengandung mikroba, mengandung bakteri dan seterusnya. Malah justru dia mengandung bakteri yang non patogen, yang bagus untuk tubuh. Oke, jangan langsung minum ya, hanya 1 sendok teh. Nanti langsung sak gelas, sakit perut sama. Ya, oke, itu namanya teknik enzim. Kalau lupa rumusnya, silahkan klik tulis teknik enzim Agus Mulyono, enter, nanti keluar YouTube.
belum jawab Kobil tuh yang oles tadi ya. Saya perhatikan tadi ada yang pura-pura nulis gini gitu ya. Wajahnya kok semakin ceria ketika ada oles-olesnya tadi ini. Kayak sumringah lagi gitu loh. Datang pulang ke rumah, ayah gitu kayak ada kehidupan baru gitu nggih. Dan kabar gembiranya Anda akan ditagih oles. Oh, bukan oles, bukan. Akan ditagih produk bahan ajar ini dan akan Anda kumpulkan kepada Bunda Pengawas. Nanti secara programnya bagaimana, apakah lewat kepala sekolah, tetapi pulang dari ini langsung membuat modulnya, nggak apa-apa, modul pertamanya oles nggak apa-apa, yang penting kan untuk mengingat itu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan materi yang lain, supaya apa? Supaya segera bisa dibuat dan dikumpulkan dan bisa dipraktekkan di lembaga. Dan kurikulum Merdeka itu sudah kita laksanakan juga dalam bentuk Ma'arif Day, dan program pertamanya itu berada di Ngajum Babatan, dan kemudian kami beberapa waktu kemudian ada permintaan dari Manturen untuk melaksanakan di sana. Sekali lagi saya sebagai moderator mewakili para narasumber hari ini mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Babus Salam, kepada Bunda Ibu Yuli, terima kasih telah mengajak kami silaturahim, kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan juga yang tidak kalah kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Saya mewakili para narasumber, apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan sering melihat dan belajar dan ikut berpartisipasi, minimal melihat website LP Ma'arif NU Kabupaten Malang. Anda akan mengetahui banyak program dari LP Ma'arif, dan secara langsung Anda akan kegiatan kita juga akan diunggah di sana. Nah, insya Allah besok atau lusa sudah meluncur beritanya dan bisa Anda pelajari. Dan sebagai penutup, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Saya sebagai moderator mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Pak Dr. Agus Mulyono dari UIN Maliki Malang. Dan dari bahasanya tadi sudah bisa ditebak beliau dari manakah asalnya. Masanya resep-resepnya tadi kayak luar biasa begitu ya. Nanti boleh dicoba. Juga tepuk tangan meriah untuk PC LP Ma'arif NU Kabupaten Malang yang mulai hari ini telah mendampingi kita, dan insya Allah tidak berhenti cukup di sini saja, insya Allah akan selalu dampingi, karena pada kesempatan hari ini pun kita panjenengan 8 madrasah akan membuat MOU yang kita tandangani bersama, nanti menjadi awalan kerjasama yang berkelanjutan antara madrasah jenengan dan PC LP Ma'arif NU Kabupaten Malang. Tepuk tangan untuk Ma'arif Kabupaten Malang. Saya selaku pengawas bina, Bapak Ibu yang saya cintai, mengucapkan banyak terima kasih atas semangatnya, atas kerelaannya untuk berinvestasi peningkatan kompetensi panjenengan. Kalau yang diceritakan Bapak Kepala tadi, ada anggaran PKB dari pusat yang diproyekkan ke Kapko dalam bentuk pokja-pokja KKM. Tapi di Panjen ada enggak kemarin KKM kita di KKM MTC 6? Sempat ada itu apa tidak? Tidak ada, tidak masalah. Yang penting kita tetap mandiri, bisa melaksanakan seperti pada kesempatan hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sudah dihadiahi sesuatu oleh pemerintah berupa tunjangan, entah itu TPP, TFG atau yang lain, atau bahkan yang mungkin akan cair dari kabupaten, sudahkah? Ya katanya mau ada gitu ya, kemarin katanya Pak Wabub. Nah, jangan lupa bahwa itu bukan semata-mata untuk semakin menambah kekayaan kita, untuk nambah omboi sawah, untuk nambah sapi,
atau nambah yang lain, tapi jangan lupa harus ada sekian persen diinvestkan untuk kita sebagai guru. Karena pada zaman sekarang kalau guru tidak berlari cepat, meminterkan diri, nanti akan disalib oleh muridnya. Betul tidak? Karena sejatinya muridnya sudah bisa mendapat banyak pengetahuan dan info dari internet oleh dirinya sendiri. Kalau kita tidak benar-benar ada kesadaran diri untuk invest jangka panjang kita akan kurang bermakna di hadapan murid-murid kita. Begitu nggih? Semoga hari ini jenengan yang mandiri, baik yang serti maupun non, semuanya urunan yang sama gitu ya. Mungkin ada yang sifatnya subsidi silang, itu terserah kebijakan masing-masing kepala madrasah. Yang pasti kegiatan semacam ini Bapak Ibu nanti insya Allah akan dan harus kita laksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun pelajaran. Untuk ini untuk tahun pelajaran 2223, next 2324 tentunya juga harus dirancang pula oleh jajaran panitia ya. Jadi karena kita ini cuilan dari KKM MTSN 6, makanya kita bentuk kelompok tadi yang komandannya adalah Pak Kiai Haji Sugiono gitu ya. Nah, ya walaupun sebenarnya sudah ada ketua KKM, namun karena kelompok itu harus ada komandannya, maka akan bisa berjalan baik seperti ini bila ada yang ordinir seperti Pak Sugiono tadi. Bagaimana hari ini? Bahagia dan gembira? Ini Prof Amka, saya lihat wajah-wajahnya kok pingin ditambah lagi gitu, boleh ya Prof ya? Sampai jam 5 gitu. Dr. Agus, Mas semangat dengan resep-resepnya nggih? Ya, wah saya yang eling kok malah resepnya ya, bukan yang lain-lain. Baik Bapak Ibu, seperti disampaikan oleh Bapak moderator kita tadi bahwa nanti akan ada tagihan untuk panjenengan ya. Jadi setiap kegiatan PKB ini selalu berbasis produk. Seperti yang diterangkan oleh Pak Amka tadi, semuanya harus ada produk dokumen. Tidak boleh hanya ada cerita tanpa tidak ada barang bukti berupa dokumen. Gitu nggih? Baik, acara terakhir adalah penandatangan MOU antara 8 madrasah dengan PCLP Ma'arif NU Kabupaten Malang. Nah, untuk itu untuk ke-8 kepala madrasah yang tadi sudah duduk di depan 6, Pak Winardi sama Pak Kowim, ini harus maju juga ya. Ya, monggo ke depan. Nah, dari saya terima kasih Pak Ibu, tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Semoga hari ini benar-benar manfaat barokah untuk jangka panjang kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kepada Bapak Dr. Abdul Malik Karum Allah yang bentar lagi menjadi profesor, doakan nggih. Biar kita itu punya profesor, Ma'arif kulek diketahui profesor lah, mantap gitu ya. Yang ber-MOU ya mantap. Wah. Nanti jenengan ada apa-apa wes gak usah bingung, langsung kontak Prof, kita butuh dibina ini. Kita dibutuh dibina ini langsung tanpa sungkan-sungkan. Apa? Karena kita sudah punya MOU gitu ya. Baik, terima kasih. Pak Prof monggo diaturi ke depan didampingi oleh Pak Izi dan Kepala Madrasah Pak Dr. Agus juga ikut menyaksikan. Monggo. Ayo, kepala madrasah harus pede semua, jalannya harus tegap. Monggo Pak Ki, dikondisikan. Minta satu yang memfoto dengan kamera jahat. Kamera jahat. Sudah ada kamera tapi dari HP yang bisa segera di-share. Budian, kameramu rodok jahat nggak Dok? Rodok ya? Ya, monggo diambil. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prof, closing statement dari jenengan.
Gimana, capek? Nggak terasa kan? Nah, kalau memang nggak terasa capek, atau perlu saya cek lagi konsentrasinya seperti Ustadz Faris tadi? Ya itu, jadi kalau kita ini mencintai sesuatu, ya segala sesuatu harus kita lakukan dengan cinta. Ya. Kita ngajar itu nomor satu niatnya mencintai profesi kita. Kalau orang mencintai profesi kita itu pasti dia akan total melakukan. Kalau panjenengan lihat narasumber mulai awal tadi sampai ini itu kan kelihatan gak capek kan. Yang mendengarkan itu moro-moro loh kok wis sore kan gitu kan, gak terasa kan. Kenapa? Karena beliau itu orang-orang yang mencintai profesinya. Beliau ini enggak terlalu mikir nanti dapat apa enggak. Nomor satu memang saya ini profesi saya mencintai ini. Lah panjenengan menjadi guru, menjadi kepala sekolah, nomor satu ya memang saya mencintai pekerjaan saya. Kalau kita ini mencintai pekerjaan kita pasti total. Kalau total pasti expert. Expert itu napa artinya expert niku? Ahli. Ya, lek di NU kan ahli kubur ya. Ahli. Kalau sudah ahli otomatis dibutuhkan orang. Lek dibutuhkan orang pasti bermanfaat. Lek mesti ahli duit mesti menjadi efek sampingnya. Jadi kalau kita niatnya money happy, jadi oleh duit terus bahagia, itu sekarang harus dibalik. Bahagia dulu. Saya harus happy dulu. Saya kesini karena saya senang. Lek happy mesti total, lek total mesti expert, lek expert mesti nggawa duit. Duit niku carry. Gak oleh duit pun gak masalah karena apa? Happy. Tapi lek tadi money happy, gak duwe duit, metu, mecunyut. Okay. Nah, kita harus belajar dari para narasumber kita tadi. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka sangat mencintai profesinya. Dan mudah-mudahan ya kita kerjasama kita, ya memang panjenengan juga bagian dari Ma'arif juga. Dan juga tadi ada diperkuat dengan MOU juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bukan terakhir ya, menjadi awal kita mencintai sekolah kita di Nahdlatul Ulama. Saya itu tadi itu ngomong banyak dengan Gus Torik. Sebenarnya kita ini lebih merdeka ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Sekolah swasta terutama di Nahdlatul Ulama ini merdeka sebenarnya. Mereka kalau sadar, coba nggih, Ma'arif niki kan sebelum merdeka 1929 sampai saat ini tetap eksis. Napa? Karena memang yang mendirikan muassis ini adalah para orang-orang yang cinta tentang ilmu. Nah sekarang kita ini menjadi tedak turune lah istilahnya, tedak turune wong-wong sing muhibbin, orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Nah mudah-mudahan kita nanti kan juga punya anak didik dan sebagainya, mudah-mudahan mereka juga mewarisi cinta kita terhadap Nahdlatul Ulama, cinta kita terhadap lembaga pendidikan Ma'arif NU. Ya mudah-mudahan ngoten nggih. Dan ini mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya ila yaumil kiamah. Nggih. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngurip-nguripi. Wis enggak usah ndaki-ndaki kepingin pun enggak usah. Wis kita mengamalkan ilmu kita itu sudah luar biasa. Jadi tujuan kita ya hanya itu aja. Saya kira itu closing statement dari saya enggak akan ngomong sing wah enggak, ya situ aja. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
MC monggo. Ini ada yang terlupa, kita belum berterima kasih kepada tuan rumah MTS Babus Salam, Gus Saiful Bahri yang hari ini alhamdulillah telah memfasilitasi kita dengan aulanya yang megah, dengan segala sesuatunya, khususnya tadi dengan kotak-kotak isinya penuh gitu ya. Alhamdulillah itu dari jenengan untuk jenengan, namun tanpa disediakan tempat, tanpa dipanitiai, tanpa diatur, insya Allah tidak akan terwujud seperti ini. Untuk itu kita beri ucapan terima kasih dengan tepuk tangan meriah untuk Gus Saiful dan MTS Babus Salam. Terima kasih, kembali ke MC. Terima kasih. Demikian rangkaian acara kita mulai pagi hingga sore hari ini. Mudah-mudahan hari ini semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan insya Allah menjadi amal baik Bapak Ibu seluruhnya, dan juga membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi anak didik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian rangkaian acara pada sore hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.